Ya, memasuki minggu terakhir bulan April, tapi sekaligus juga minggu pertama bulan Mei. Ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi agenda utama sekaligus faktor penggerak market. Ini persis dengan apa yang kemarin kita sempat singgung di hari Jumat, so ini dia ulasannya. Ya, another claim, another denial. Jadi, seperti kita ketahui bersama, dari sejak minggu lalu, klaim yang selalu dilontarkan oleh Trump akhirnya selalu dapat pertentangan ataupun bahkan penyanggahan dari pihak China. Ini kaitannya dengan pernyataan terakhir yang terbaru, di mana saat terjadi interview atau dilakukan interview dengan Time Magazine atau majalah Time, ternyata Trump mengklaim bahwa Presiden Xi Jinping sudah mengontak ataupun menghubungi dia. Dan lagi-lagi dia cukup yakin bahwa akan ada terjadi kesepakatan dalam waktu dekat. Sementara kita tahu bersama bahwa dari sejak kemarin pun Presiden Xi Jinping atau pihak China sama sekali tidak ada komunikasi ataupun kontak, bahkan merespon dari apa yang sempat dilakukan di awal minggu lalu, yaitu saat Trump bersikap melunak atau membuka diri untuk melakukan atau ya bersikap lebih baik lah terhadap China. Nah, hal ini langsung dibantah oleh kedutaan besar China yang ada di Amerika dengan mengatakan bahwa Amerika ataupun China itu sama sekali tidak melakukan pembicaraan apapun tentang tarif, sehingga dia menganjurkan sebaiknya Amerika dalam ini Trump berhenti untuk menciptakan kebingungan di pasar. Nah, tak lama berselang Trump langsung menyampaikan kondisi yang terbaru adalah dia mengatakan tidak akan membatalkan tarif China kecuali mereka memberikan ya setidaknya ada imbal balik yang lebih positif atau menguntungkan untuk Amerika. Kemudian terkait dengan negosiasi dengan China akan menjadi kemenangan besar. Itu kalau terjadi. Tapi untuk sementara ini kita ragukan hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah Amerika akan melakukan kesepakatan tarif dengan yang lain dan tentunya mereka akan menentukan atau menetapkan tarif tersebut. Di sisi lain, penyanggahan ataupun denial bukan hanya dari Amerika, bukan hanya dari China, melainkan juga dari internalnya, yaitu Menteri Keuangan Scott Bessent yang mengatakan dia tidak tahu menahu terkait dengan apakah benar Presiden Xi Jinping sudah berkomunikasi ataupun mengontak Trump atau tidak. Tapi yang jelas di situ memang dia juga mengklarifikasi terkait dengan pertemuan yang dimaksud oleh Trump beberapa hari yang lalu, bahwasanya pemerintahan Amerika sudah bertemu dengan perwakilan dari China. Ternyata menurut Scott Bessent, waktu itu bertemu memang di agenda IMF. Tapi sayangnya tidak membahas sedikit pun terkait dengan tarif. Jadi ya kalau misalnya kita lihat dari pernyataannya memang tidak langsung menyangkal, tapi dari kalimatnya jelas di sini menunjukkan bahwa dia mengkritik apa yang dilontarkan oleh Trump sebagai sikap yang tidak jujur. Nah, kondisi ini yang akhirnya membuat kenapa market bergerak volatile dan termasuk juga indeks saham memang sedikit positif ya. Tapi lagi-lagi seperti yang kemarin sempat kita bahas di hari Jumat, bahwa kondisi positif tersebut adalah dibantu oleh laporan pendapatan terutama untuk sektor teknologi yang relatif lebih bagus. Sementara emas memang turun, tapi dipicu oleh ya profit taking yang memang seharusnya sudah selayaknya terjadi dari sejak bulan lalu. Tapi kondisi ini setelah sampai 3.500 baru terjadi dan diinisiasi oleh kemungkinan potensi dari imbal hasil yang mulai kenaikan. Tapi kita akan lihat ke depannya, apakah ini akan terjadi terus-menerus atau memang sudah saatnya kita akan lihat pantulan ataupun kenaikan untuk emas. Itu akan mungkin kita akan bahas nanti sore di live streaming. Nah, di sisi lain, interview dalam posisi ataupun ya sisi lain interview terkait dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump di majalah Time, lengkapnya mungkin beberapa poin yang saya agak lebih sedikit concern ya. Yang pertama, dia terkait dengan apa yang terjadi pada pasar obligasi di awal bulan April. Ya, seperti kita ketahui bahwa pasar obligasi mengalami penurunan signifikan, bahkan sampai dikhawatirkan mungkin Federal Reserve atau Bank Sentral harus membantu untuk membeli obligasi pemerintah. Ini kaitannya dengan penurunan obligasi berarti menandakan ada isyarat kemungkinan terjadinya resesi akibat perlambatan tarif. Nah, kemudian juga Trump menekankan bahwa dia cukup yakin dengan arah ekonomi Amerika. Sementara kalau kita singgung dengan apa yang terjadi pada kebijakan luar negeri, terutama untuk kaitannya geopolitik, Trump semakin dekat, semakin yakin dengan kondisi di mana Rusia dan Ukraina kemungkinan akan mencapai kesepakatan, dan menurutnya Ukraina akan segera memberikan atau ya mungkin melepaskan Crimea yang menurutnya itu masih akan menjadi bagian dari Rusia. Di sisi lain juga cukup optimis walaupun Putin tetap berkuasa, menurut dia akan sangat meyakinkan untuk kemungkinan terjadinya perdamaian. Tapi kita lihat saja ya, apakah ini klaim lagi atau tidak. Yang jelas baik dari Rusia ataupun Ukraina, kelihatannya memang condong sudah mulai sedikit demi sedikit berangsur
pelan-pelan mungkin kita akan lihat arah ke arah sana. Tapi masalahnya adalah serangan yang dilakukan bertubi-tubi oleh Rusia kepada Ukraina, kelihatannya ini juga menjadi tanda tanya besar. Apakah betul Vladimir Putin menginginkan perdamaian apa tidak? Nah, kemungkinan terkait dengan kebijakan tarif. Dalam wawancaranya, Trump mengatakan bahwa klaim sepihak Xi Jinping sudah menghubungi, dan itu yang tadi kita sudah sempat bahas, itu diragukan dan bahkan denial ataupun disanggah oleh menterinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tarif kenaikan ataupun tarif tinggi sekitar 25-50%, itu dikatakan sebagai strategi jangka panjang untuk memompa ekonomi Amerika. Ya, apapun penyebabnya, sebetulnya menjadikan Amerika number one atau nomor satu kembali itulah target dari kampanye Trump di masa Pilpres kemarin. Tapi masalahnya adalah akan menjadi bersinggungan dengan mitra dagang ataupun secara ini kesepakatan kerjasama yang sudah dipupuk dari sebelumnya dengan beberapa negara. Nah, kemudian terkait dengan ekspansi. Nah, kemudian terkait dengan ide ekspansionis. Ini kaitannya dengan apa yang pernah dilontarkan di kurang lebih di bulan-bulan Februari ya kalau tidak salah, yaitu salah satunya akan menjadikan atau mengakuisisi terusan Panama, kemudian ada Greenland di Denmark, dan juga terakhir adalah menjadikan Kanada sebagai bagian dari negara bagian yang ke-51 di Amerika. Ya, ini tentunya ide-ide yang menurut saya cukup gila dan bahkan para pengamat menilai ini tidak ada dasarnya. Dan bahkan dari Denmark ataupun bahkan dari Kanada sendiri selalu menyangkal dan bahkan warganya menolak untuk hal tersebut bisa terjadi. Ya, kita lihat saja apakah ini akan terus dinegosiasikan atau mungkin jadi nilai tukar terkait dengan tarif, atau justru seperti Denmark ataupun bahkan Kanada akan terus fight dan memperjuangkan wilayah ataupun teritorinya. Nah, satu sisi yang kita lihat di sini adalah pernyataan-pernyataan yang kecenderungannya optimis atau bahkan over optimis, dan termasuk masalah klaim tadi. Nah, di sisi lain, minggu ini kita juga akan melihat ada BOJ meeting di mana mereka akan mengumumkan suku bunga yang kemungkinannya menurut survei yang dilakukan Bloomberg, kemungkinan mereka akan mempertahankan suku bunga acuan di 0,5% dan kemungkinan akan menunda kenaikan lebih lanjut. Gara-gara apa? Gara-gara salah satunya adalah kemungkinan dampak dari tarif Amerika. Ya, dampak tarif inilah yang kemungkinan akan menciptakan kerugian ataupun menghambat kenaikan dari pertumbuhan ekonomi Jepang sekitar 0,5% dari GDP-nya. Nah, oleh karena itu kemungkinan mau tidak mau Jepang harus menunda untuk menaikkan suku bunga, termasuk BOJ-nya yang setidaknya mungkin paling lambat sampai ke bulan Oktober. Padahal tadinya menurut rencana atau agenda kalau misalkan terjadi atau tidak terjadi gangguan, maka kemungkinan paling cepat BOJ bisa menaikkan suku bunga di bulan Juni atau bahkan di bulan Juli. Tapi untuk saat ini kelihatannya agak kurang meyakinkan, termasuk dari kondisi ekonomi sendiri. Nah, inflasi meskipun masih tetap tinggi ya, setidaknya BOJ akan bersikap hati-hati. Oke, berikutnya adalah kalau kita lihat dari press conference tadi pagi, ada press conference yang muncul dari China dan ini disampaikan oleh beberapa petinggi China. Ada Kepala Perencanaan Negara yang mengatakan bahwa sepenuhnya masih tetap optimis terkait dengan target pertumbuhan 5% mereka. Kemudian beberapa kebijakan baru yang akan dirilis di kuartal kedua ini. Inilah awal kuartal kedua dan kita tidak tahu bulan apa yang akan dimaksud. Apakah bulan Mei ataupun Juni ataupun mungkin di akhir bulan Juni. Nah, yang jelas kesepakatan ataupun tindak lanjut dari masalah stimulus yang akan dikucurkan itu juga masih tetap dinantikan oleh para pelaku pasar. Sementara dari PBOC mengatakan mereka masih akan terus menerapkan kebijakan moneter longgar. So, ya saya rasa antara kemungkinan memangkas suku bunga LPR ataupun mungkin MLF, atau yang paling memungkinkan adalah Reserve Requirement Ratio atau RRR yang sampai detik ini saya pun belum melihat itu dipangkas. Tapi janjinya adalah mereka akan memangkas itu tepat pada waktunya kalau memang dirasa diperlukan. Jadi untuk saat ini LPR ataupun MLF itu masih terus dipertahankan, tapi mereka tetap meyakinkan market bahwa mereka masih tetap dalam jalur pelonggaran moneter. Nah, kaitannya dengan stabilisasi, kemungkinan dia juga mewaspadai ya kemungkinan efek dari mata uang yuan, tapi pada dasarnya mereka tidak menginginkan gejolak yang lebih parah lagi. Tapi yang jelas ini akan menjadikan clue berikutnya atau petunjuk berikutnya, apakah nanti Hang Seng ataupun bahkan pasar ekuitas China akan pulih dengan sendirinya. Kalau misalkan melihat dari apa yang dijanjikan atau komitmen apa yang dijanjikan, harusnya ini akan menopang ekspektasi market ya. Berarti akan sisi bullish untuk Hang Seng ataupun pasar ekuitas China. Termasuk juga mungkin untuk emas. Cuman di sini ada satu hal yang mungkin agak sedikit pesimis ya.
Ini kaitannya dengan kabar tentang konsumsi emas yang mulai turun, teman-teman. So, ini kabar bagusnya. Konsumsi emas mulai turun, tapi hati-hati. Kalau kita mencerna dari kalimat ataupun judulnya, mungkin kita akan berpikir bahwa oh berarti harga emas akan relatif turun. Kenyataannya bukan seperti itu. Konsumsi emas yang turun yang dimaksud adalah konsumsi emas perhiasan. Ya, konsumsi emas perhiasan di kuartal pertama 2025 jelas mengalami penurunan hampir 6% dan itu tercatat menjadi 290.400-an ton. Dan tahu tidak, ternyata kondisi yang membuat dia turun itu adalah kaitannya dengan lonjakan harga yang terlalu mahal sehingga akhirnya investor ataupun konsumen China itu beralih kepada emas batangan ataupun emas koin. Nah, jadi di sini teman-teman tidak betul kalau misalkan disebut konsumsi emas ini turun lalu kemudian memperkirakan harga emas akan turun. Karena pada dasarnya justru konsumen di China itu beralih kepada emas batangan yang berarti kemungkinannya emas XAU kemungkinan masih memiliki kesempatan ataupun bahkan ruang untuk kembali mulai kenaikan. Kenapa? Alasan sederhana. Permintaan ini melonjak karena ekspektasi pasar ataupun bahkan permintaan pasar yang lebih tinggi dikarenakan investor lebih condong untuk saat ini melihat emas sebagai investasi yang paling aman di tengah gejolak ataupun volatilitas global. Jadi ya seharusnya ini akan memberikan indikasi bahwa bank sentral pun belum nampak mengurangi kepemilikan emasnya. Kira-kira apakah Anda masih sanggup ataupun bahkan bisa mengikuti ini untuk kembali beli atau sudah saatnya jual? Mungkin nanti yang kita bahas juga salah satunya di live streaming nanti sore. Oke, berarti ini satu PR yang kemarin kita sempat bahas di hari Jumat terkait dengan exemption ataupun pengecualian ataupun ya pembebasan tarif. Dari hari Jumat kemarin kita sudah sempat singgung dan ternyata teman-teman persis dengan apa yang kita perkirakan, exemption ataupun pengecualian ataupun bahkan pembebasan tarif yang dimaksud itu bukan karena China menyerah kepada Amerika, bukan juga karena China menghapus tarif 125%, bukan juga mendiskon tarif 125%. Semua itu kaitannya dengan mereka juga butuh dengan barang-barang Amerika sehingga mengeluarkan beberapa data yang mana ataupun data-data yang menunjukkan barang-barang mana yang memang menjadi komponen penting untuk industri mereka. Nah, hal ini juga dilakukan dengan konfirmasi kepada perusahaan-perusahaan Amerika yang berbasis di China. Mereka melakukan survei terlebih dulu kira-kira barang atau komponen apa yang diperlukan oleh industri mereka supaya setidaknya produksi mereka masih tetap murah dan harganya tidak kena dengan tarif 125% tadi. So, abaikan dengan apa yang kemarin sempat Anda baca ataupun Anda dapatkan bahwa itulah kabar bagus. Yes, itu adalah kabar bagus, tapi bukan berarti tanda-tanda bahwa China menyerah atau bahkan melunak. Kita belum lihat ke arah sana. Dan paling penting adalah minggu ini, kemungkinan semua itu masih tetap akan menjadi core utama ataupun perhatian utama pasar, sehingga kita tidak bisa mengabaikan terkait dengan kemungkinan atau potensi negosiasi Amerika dan China. Bahkan China sendiri sudah menekankan kepada PBB, mereka tetap terbuka untuk diskusi, tapi semua itu harus melihat dari efforts yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Dalam ini ada Donald Trump ya. Dan syarat utama dari China mutlak yang diperlukan adalah menghapus kebijakan tarif 145%, bukan mendiskon. Kira-kira akan tercapai apa tidak? Who knows ya, mungkin Trump luluh dan juga berubah pikiran. Nah, kemudian suku bunga BOJ juga termaksud dengan data inflasi dari Uni Eropa. Dan tentunya data-data dari Amerika yang sangat besar, yang sangat dinantikan seperti GDP, kemudian data inflasi PCE, kemudian yang kita akan tunggu-tunggu adalah non-farm payroll di hari Jumat, termasuk juga unemployment rate. Ingat kemarin para pejabat Fed memberikan indikasi bisa saja Fed menurunkan suku bunga di bulan Juni kalau data pengangguran itu mengalami lonjakan gara-gara kebijakan tarif atau kekhawatiran tarif. Kita lihat nanti apa yang terjadi perkembangan selama minggu ini.